bisa memberikan sedikit kesaksian. Saya ulang refresh sedikit ya, refresh sedikit aja tentang pesan Tuhan di akhir zaman ini. Jadi ada penglihatan di dalam mimpi tentang gerbang surga yang terbuka dan ada suara yang menggema di dalamnya yang berkata, masuklah, cepat masuk pintu segera ditutup, sampai 3 kali. Saya bangun tidur sama suara yang sama, penglihatan yang sama. Jadi intinya berbicara, gerbang surga berbicara, kisahnya di Alkitab, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Di sini berarti ada 10 gadis. Gadis berbicara orang yang suci, virgin, perawan, suci. Jadi di Alkitab ditulis hanya darah Yesus yang mampu menyucikan kita, yang dapat menyucikan kita. Jadi ada 10 gadis yang sama-sama ditebus oleh darah Yesus, disucikan oleh darah Yesus, tapi 5 gak selamat, 5 tidak masuk ke gerbang surga. Jadi kenapa kita bahas 5 gadis bodoh di sini? Berbicara tentang orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah mengakui dosa, dibaptis, bertobat, kepenuhan Roh Kudus, dia berapi-api di dalam Tuhan. Ini berbicara pelitanya menyala, saat ini masih menyala. Berbicara pelita menyala itu karena ada minyak. Minyak berbicara pengurapan, anointing, dan sumber pengurapan adalah Roh Kudus. Orang yang kepenuhan Roh Kudus saat itu, tetapi di dalam perjalanan waktu menghadapi pencobaan-pencobaan hidup, badai hidup, tekanan yang begitu luar biasa, atau menghadapi hal-hal yang duniawi, tawaran-tawaran dunia, tawaran-tawaran iblis, mungkin karena pergaulan yang salah atau dan lain sebagainya, sehingga sering berjalannya waktu yang tadinya dia berapi-api, lama-lama meredup, akhirnya Roh Kudus yang ada di dalam dirinya padam. Itu berbicara tentang 5 gadis bodoh. Kerajinannya yang semula dia begitu bersemangat di dalam Tuhan, dia memiliki hubungan intim yang bagus dengan Tuhan, dia memiliki private time, dia meluangkan waktu, mungkin dia ambil waktu untuk 1 jam per hari, dia ambil quality time untuk menjaga oilnya itu tetap penuh, anointingnya tetap penuh, tapi lama-lama kendor dan padam, dan akhirnya dia jauh dari Tuhan dan terpuruk, dan untuk bangkit pun sulit. Jadi 5 gadis bijaksana dia benar-benar berjaga, berdoa sungguh-sungguh. Jadi berdoa bukan cuma Tuhan terima kasih Tuhan atas hari ini, no, not like that. They pray in the spirit. Mereka berdoa di dalam roh, punya suatu level doa yang berbeda, bukan seperti level berbeda pada umumnya. Enggak, beda. Ini berbicara berjaga-jaga dan berdoa, artinya apa? Ada kesungguhan hati untuk mencari Tuhan. Kesungguhan hati, dia mungkin tutup mata, dia menyembah Tuhan. Saya nggak layak, Tuhan layakkan saya, ampuni dosa saya. Everyday repentance, setiap hari dia melakukan pertobatan. Dia introspeksi dirinya, apabila dia melakukan kesalahan, dia introspeksi dirinya. Tuhan, hari ini saya ada dosa, saya marahin orang di jalan. Tadi ada yang bikin saya kesal, saya marah, ampuni saya Tuhan. Dia bersujud, God, ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Saya nggak layak Tuhan. Jadi benar-benar berdoa itu merendahkan diri di hadapan Tuhan, cari wajah Tuhan sungguh-sungguh. Dan saat perkenanan Tuhan, saat kita merendah, Tuhan berkenan sama kita. Gitu. Jadi ada di bait suci Tuhan Yesus masih perumpamaan. Ada orang Farisi, ada ahli Taurat dan orang Farisi juga, Tuhan, saya berpuasa, saya memberikan persepuluhan, nggak pernah lewat, gitu kan? Tapi ada satu lagi, dia orang berdosa, dia di belakang, dia nggak menengadah ke langit aja, dia nggak berani. Tuhan, saya orang berdosa, saya nggak layak, Tuhan, ampuni saya. Orang yang seperti itu ya Tuhan berkenan. Jadi walaupun kita udah benar-benar menjaga hidup kita tetap nggak layak di hadapan Tuhan. Kita tetap harus merendah untuk perkenanan Tuhan. Saat Tuhan berkenan kepada kita, Roh Kudus akan memenuhi kita. Pengurapan dari Tuhan akan turun. Anointing pasti turun, pasti. Saya berani garansi pasti, karena saya udah ngalamin. Dan Pak Edwin pun udah ngalamin. Mungkin di sini juga yang udah rohaninya ini juga pasti tahu, pernah mengalami apa yang saya bicarakan ini, pasti tahu.
Jadi benar-benar level doa di level yang berbeda. Pray in the spirit, berdoa di dalam roh. Roh, ini roh besar, roh kudus. Artinya berdoa di dalam ukuran Tuhan, hadirat Tuhan, anointing dari Tuhan. Itu oil kita, minyak kita akan terjaga dan kita akan selalu menyala-nyala, gak pernah padam. Kalau kita di level itu, menjaga di level itu memang gak gampang. Mungkin hari ini kita bisa masuk di level itu. Mungkin kita udah kasihkan sama handphone, bisa jadi itu hilang semua.